Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dalam pembelajaran informatika. Kali ini kita akan membahas tentang materi mengoperasikan komputer, mulai dari menyalakan, melakukan pengaturan pada tampilan desktop Windows, serta mematikan komputer dengan prosedur yang benar. Dan ini adalah materi untuk SMP atau MTS kelas 7. Ketika kita menyalakan komputer dengan menekan tombol power pada CPU atau tombol power pada laptop, maka sistem operasi dari komputer tersebut juga akan mulai bekerja. Misalnya adalah sistem operasi Windows. Proses komputer dari keadaan mati, kemudian kita tekan tombol power dan komputer ini menyala dan membaca sistem operasinya, maka komputer ini disebut dengan booting, melakukan proses booting. Terkadang ada beberapa komputer dengan sistem operasi Windows, pengguna harus memasukkan username atau akun, kemudian memasukkan password juga untuk bisa masuk ke tampilan desktop Windows. Dan ini tentu kita lakukan pengaturan atau setting terlebih dahulu. Tujuannya adalah agar file atau data kita yang sudah tersimpan di dalam komputer atau laptop tidak mudah diakses oleh orang lain. Nah, baiklah. Kali ini kita akan praktekkan bagaimana caranya menyalakan komputer atau laptop dengan prosedur yang benar. Sebelumnya pastikan dulu komputer kita atau laptop ini terhubung ke sumber daya listrik. Kemudian, kalau kita memiliki stabilizer atau alat penstabil arus listrik, kemudian ada lagi yang namanya UPS atau penyimpan daya listrik sementara. Nah, pastikan komputer atau laptop terhubung ke stabilizer atau UPS tersebut. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita menekan tombol power pada CPU. Kalau dalam laptop, kita menekan tombol power pada laptop. Nah, kemudian tunggu sampai muncul tampilan pada login pengguna kalau seandainya komputer kita ini meminta akun atau password. Kemudian pilih salah satu nama pengguna dan password jika kita meminta memasukkan akun tersebut. Dan klik enter. Kemudian kita tunggu proses hingga tampilan desktop Windows muncul pada layar komputer atau laptop. Di saat komputer selesai melakukan proses booting, maka yang akan tampil pada layar komputer atau laptop adalah tampilan desktop Windows. Nah, apa saja yang terdapat pada desktop Windows ini? Yang pertama adalah, ini dia, shortcut. Namanya adalah shortcut. Merupakan simbol atau gambar yang mewakili file atau program yang ada pada laptop atau komputer. Ketika kita klik shortcut tersebut, maka program atau file yang kita klik tersebut akan dijalankan atau dibuka. Misalnya di sini kita bisa lihat contoh dari shortcut Epson untuk printer, untuk menjalankan printer. Kemudian Winamp untuk mendengarkan musik. Dan lagi Chrome untuk membuka atau menjalankan atau melakukan pencarian di internet, dan WPS Office untuk melakukan pengetikan dokumen. Kemudian di bagian pojok kiri bawah yang memiliki gambar seperti bendera, dan ini adalah gambar icon dari Windows. Ini adalah tombol start. Nah, tombol start ini memuat daftar perintah dan program yang terdapat di komputer. Ketika kita klik start, maka akan muncul
program-program atau perintah-perintah yang ada pada komputer ini. Kemudian ketika kita klik start, ada bagian tombol pencarian. Ini digunakan untuk mencari file atau program yang ada pada komputer. Kemudian bagian selanjutnya pada desktop Windows ini adalah taskbar. Taskbar adalah bagian atau bar yang terdapat pada bagian bawah layar desktop. Nah, ini dia. Yang sederetan dengan tombol start sampai ke ujung itu adalah bagian menu taskbar. Pada taskbar juga terdapat tanggal atau waktu, kemudian ikon pengaturan volume suara, printer, antivirus akan muncul pada bagian taskbar ini. Kemudian background desktop. Nah, background desktop adalah gambar yang menjadi latar belakang dari tampilan desktop ini. Nah, ini dia. Ini dia adalah tampilan dari desktop dan kita bisa mengganti gambar background ini sesuai dengan keinginan kita. Bisa gambar yang sudah tersedia dari Windows atau gambar yang sudah kita unduh dari internet. Itu dia background desktop. Nah, bagaimana cara mengganti gambar background atau gambar background desktop ini? Bisa kita lakukan dengan cara klik kanan pada bagian background ini, kemudian ambil menu personalize. Nah, di sini kita akan menemukan menu desktop background. Diklik saja. Nah, akan muncul beberapa tampilan gambar dari background ini yang sudah disediakan oleh Windows. Tetapi kalau kita ingin mengganti dengan gambar yang lain, kita klik browse atau menu pencarian. Nah, kemudian bisa kita cari gambar-gambar yang kita inginkan dan gambar ini sudah tersimpan di dalam komputer. Nah, setelah kita lakukan pemilihan dari salah satu gambar tersebut, maka desktop background ini akan berubah seperti yang kita contohkan di sini. Nah, itu dia cara mengganti background atau desktop background dari tampilan Windows. Selanjutnya ada beberapa mode komputer yang dapat dipilih ketika kita berhenti bekerja di komputer. Nah, menu-menu ini terletak pada menu Start, pilihan Switch User berguna untuk penggantian pengguna komputer tanpa menutup program. Maksudnya, ketika pengguna yang lain ingin menggunakan komputer yang sama, kita bisa beralih akun. Bisa saja dipakai oleh beberapa orang pengguna dengan akun dan password yang berbeda. Maka switch user ini bisa dilakukan dengan mengganti pengguna tanpa menutup program. Kemudian di bagian bawah, pilihan log off. Log off ini berguna untuk penggantian pengguna juga, tetapi dengan menutup seluruh program yang ada di komputer. Yang ketiga, lock, yang berguna untuk mengunci komputer, sehingga ketika kita ingin menggunakan kembali, kita harus memasukkan password atau kata sandi. Restart. Nah, perintah restart ini digunakan untuk mematikan komputer. Kemudian, komputer ini akan hidup kembali. Nah, pilihan restart ini biasanya ketika kita menginstalkan aplikasi
tertentu atau aplikasi baru pada komputer, maka komputer ini akan otomatis di restart. Selanjutnya adalah sleep. Sesuai dengan namanya, sleep, tidur ya. Jadi pilihan mode sleep ini akan membuat komputer tertidur. Ini dilakukan jika kita ingin meninggalkan komputer untuk beberapa saat dan nanti kita akan menggunakannya kembali. Tujuannya adalah supaya komputer ini bisa beristirahat dan kita juga bisa hemat baterai dan hemat daya. Kemudian hibernate digunakan untuk mematikan komputer tanpa menutup semua program yang berjalan. Dan yang terakhir adalah shutdown. Shutdown adalah langkah untuk mematikan komputer secara permanen. Semua data akan kembali tersimpan di hard disk ketika kita tekan tombol shutdown. Dan ketika komputer dinyalakan kembali dengan menekan tombol power, maka akan membutuhkan waktu untuk loading kembali sehingga komputer ini menampilkan tampilan desktop Windows. Nah, ketika kita mematikan komputer, kita harus melakukan langkah-langkah yang aman, yaitu mematikan dengan prosedur yang tepat. Di antara langkah-langkahnya adalah yang pertama, pastikan semua aplikasi yang tadi kita buka ketika kita menggunakan komputer ini ditutup atau di close. Kemudian, langkah selanjutnya, tekan tombol shutdown. Ya, tekan tombol shutdown. Kemudian, biarkan komputer ini mati dengan sendirinya. Setelah itu, pastikan tombol power pada monitor komputer ya. Kalau pada laptop dia akan langsung otomatis mati monitornya. Kalau pada komputer, tekan tombol power pada monitor sehingga lampu indikator powernya mati atau padam. Nah, setelah itu matikan atau tekan tombol off pada stabilizer, UPS, dan terakhir, cabut kabel listrik atau sumber daya yang terhubung pada komputer atau laptop. Nah, itu dia langkah-langkah mematikan komputer. Hal ini harus dilakukan dengan prosedur yang benar agar hardware ataupun software dari komputer atau laptop kita bisa terjaga dan aman. Hindari ketika kita selesai bekerja dan ingin mematikan komputer, langsung mencabut colokan listrik pada komputer atau laptop tersebut atau langsung menekan tombol power pada laptop atau komputer. Nah, Ananda semuanya, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai pengoperasian komputer dengan cara dan prosedur yang benar, dimulai dari menyalakan komputer, kemudian melakukan pengaturan pada tampilan background dari komputer atau laptop, dan terakhir, bagaimana caranya mematikan komputer sesuai dengan prosedur yang benar. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Ananda semuanya. Demikian dari Ibu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ke channel ini supaya lebih berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.